Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Alif Andriati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas dan melakukan pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru SDN Panjunan 2. Latar belakang: adanya teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mewujudkan salah satunya juga dengan membangun budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik dan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasi dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan penerapan budaya positif ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Siswa mempunyai rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelasnya. Dan rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Minimasi tindakan yang dilakukan, yaitu yang pertama, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang disetujui dan diyakini dengan sadar dan tanpa paksaan, kemudian menempelnya di kelas. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan murid untuk membuat keyakinan kelas menuju budaya sekolah. Yang ketiga, melaksanakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah atau persoalan yang terjadi pada murid. Yang keempat, menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Dukungan yang dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya murid sendiri, agar penerapan budaya positif di rumah dan di sekolah dapat dilaksanakan secara konsisten. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan di SDN Panjunan 2. Boleh misalnya jujur, mandiri, kreatif, dan lain-lain sebagainya. Terserah kalian. Jadi nanti kesepakatan kalian ini harus disepakati oleh semua anggota kelas. Dan kalian tulis di kertasnya yang sudah diberikan Bu Alif kesepakatan kita ya, nilai-nilai kebajikan apa yang harus kamu ngatur
tugasku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pajunan 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pajunan 2. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro oleh Bu Alif Amiyati SPT. Tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala SDM Pajunan 2. Yang keempat adalah paparan dari Ibu Alif Andriati SPD diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas dipersilakan. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri. Yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pajunan 2. Pada beliaunya Bapak Sugir SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu SDN Pajunan 2 SMAI, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita semua masih diberi nikmat Allah SWT, terutama yaitu sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Kemudian selanjutnya yaitu salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya berlebih selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Ibu Alif Andriati melaksanakan tugas diseminasi budaya positif, yang mana beliaunya telah melaksanakan pendidikan sebagai CGP angkatan ke-7. Diseminasi itu sendiri kalau tidak salah yaitu kegiatan penyebaran luasan informasi yang telah diperoleh dari seseorang atau kelompok kepada orang lain, yang mana orang lain tersebut agar dapat melaksanakan informasi yang diberikan atau disampaikan.
kurang lebih mungkin itu arti daripada diseminasi. Jadi Bapak Ibu yang saya harapkan apa yang disampaikan oleh Bu Ali selama melaksanakan pendidikan sebagai TGP nanti supaya Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan melaksanakannya, karena semua itu demi kemajuan, demi diri kita sendiri ya, sebagai modal kita sebagai pendidik, yang mana semua itu harus kita laksanakan di era yang sekarang ini. Memang zaman sekarang jauh beda dengan zaman dulu. Sekarang itu segala sesuatunya serba komputer ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tuntutan di dunia pendidikan khususnya semakin begitu maju ya, semakin begitu luas tuntutannya. Jadi Bapak Ibu sendiri harus bersiap-siap untuk mengembangkan dirinya masing-masing untuk bisa mengikuti tuntutan zaman sekarang. Selanjutnya yaitu paparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro oleh Ibu Alif Andriati. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ibu Yani. Kemudian Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Panggilan 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Panggilan 2, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu semuanya sangat mendukung program guru penggerak ini, sangat mendukung saya untuk mengikuti guru penggerak ini. Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Acara pagi hari ini merupakan tugas termasuk tugas untuk saya mendiseminasikan budaya positif agar budaya positif ini bisa terjadi di SDN Panggilan kita yang tercinta ini. Jadi mohon maaf saya tidak menggurui, mari kita belajar bersama-sama. Oke Bapak Ibu semuanya ya. Langsung saja perkenalkan, ini adalah saya sendiri, Bu Alif Andriati. Kita sudah 6 tahun bersama, sudah luar dalam, sudah ngerti semua ya, sudah paham dengan saya. Yang tengah itu Bu Anita Juliati, itu adalah pengajar praktek saya. Beliau dari Sumber Klasih Bojonegoro. Yang sebelahnya Bapak Agus Sapiki, beliau kepala SMP Banyuwangi, juga berasal dari Banyuwangi. Saya sudah hampir 2 bulan mengikuti TGP ini. Jadi beliau berdua ini selalu membersamai saya, belajar bersama saya. Yang akan kita
bahas kali ini adalah budaya positif. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam ke budaya positif, agar lebih nanti arahnya itu sama, kita belajar dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran yang dulu itu berbeda dengan pembelajaran yang sekarang. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan pernah mendengar ngomong among ngomong, ya. Nah itu termasuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih maksudnya ngomong among ngomong itu? Jadi guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang tanpa harus memaksa. Jadi di garis bawah di sini, tanpa harus memaksa, menjaga, membina, mendidik anak dengan penuh kasih sayang tanpa harus memaksa. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Ada yang ngerti? Anak itu memiliki garis penuntunnya itu dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah kekuatan yang dimiliki setiap anak yang melekat pada dirinya. Jadi dari lahir itu anak sudah punya. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan keadaan sosial, budaya atau perkembangan zamannya. Jadi dia berubah, kodrat zaman, mengikuti kodrat zamannya. Anak dulu sama anak sekarang berbeda. Soalnya kodrat zamannya berbeda. Tapi kodrat alam sudah dimiliki anak sejak lahir. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Yang ketiga, Welwingstaden. Maksudnya apa sih Welwingstaden? Pernah mendengar? Pernah. Apa itu? Kebahagiaan siswa. Anak itu gini Bu, maksudnya Ki Hajar Dewantara itu gini, kita itu diibaratkan sebagai petani, sebagai tukang kebun. Nah, anak-anak itu biji jagungnya yang kita tanam. Kalau kita anak dirawat oleh petani, dikasih pupuk, dikasih air, terus ditaruh di tempat yang kena sinar matahari, tentu tumbuh dengan subur, hasilnya akan baik. Sebaliknya, apabila biji jagungnya bagus, tapi pak taninya merawatnya ala kadarnya, gimana Bu hasilnya? Kira-kira biji jagungnya bisa tumbuh bagus gak? Enggak. Padahal biji jagung yang kita tanam itu bagus awalnya, biji jagung yang nomor 1, tapi kita rawat dengan ala kadarnya, nggak ditaruh di sinar matahari, nggak dikasih pupuk, otomatis biji jagung yang bagus tadi tidak tumbuh dengan optimal. Jadi itu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru ibarat seorang petani atau tukang kebun. Lanjut ya. Nah, kalau kita sudah
sudah bisa mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita juga dituntut untuk memiliki nilai-nilai guru dalam pembelajaran. Apa saja nilai guru dalam pembelajaran? Ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Ada yang tahu maksudnya bagaimana berpihak pada murid? Contohnya, contoh nyatanya, monggo Bu Yani. Contoh kalau kita itu sudah berpihak pada murid. Monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Terkait dengan berpihak kepada murid ini, kalau menurut pendapat saya bahwa pembelajaran yang diberikan kepada guru ini harus disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang dibutuhkan murid. Ini kalau menurut pendapat saya. Ini boleh. Terima kasih Pak Ibu. Betul sekali Pak. Tepuk tangan buat Pak Ibu. Jadi maksudnya di sini kita sebagai guru harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid. Jadi mementingkan kepentingan murid, mengerti. Contohnya tadi Pak Edi bilangnya apa? Mengerti kondisi keadaan murid. Itu salah satunya. Jadi kita harus memahami, oh anak A seperti ini, oh anak B seperti ini. Contoh yang lainnya itu gini, membantu siswa yang bermasalah atau kurang mampu dalam pembelajaran, membentuk suasana kelas yang menyenangkan. Nah, itu contoh nilai berpihak kepada murid. Yang kedua, nilai yang kedua mandiri. Mandiri itu contohnya itu mengembangkan diri dan terus menerus. Kita harus belajar. Contohnya sering Bapak Ibu mengikuti KDAKI, mengikuti diklat, itu kan bagian dari belajar, ya, mengembangkan potensi yang kita miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, reflektif. Apa yang dimaksud reflektif? Melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dicapai. Saya sudah ngajar 1 semester. Apa tuh yang kurang dari pembelajaran saya? Saya melakukan refleksi. Salah satunya yang saya lakukan apa? Bertanya kepada Bapak Ibu guru. Bu, Pak, kira-kira ini aku gimana ya ngajarnya? Bisa bertanya kepada orang tua wali murid. Kritikan dari orang tua wali murid. Itu bagian dari refleksi. Kita juga bisa menggunakan hasil supervisi dari Bapak Kepala Sekolah yang bisa menjadi refleksi buat kita. Keempat, kolaboratif. Artinya apa? Monggo, kolaboratif artinya apa? Kolaboratif, kolaborasi. Apa Bu Yuli? Bekerja sama dengan berbagai pihak, berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa? Guru bisa, kepala sekolah bisa, TU bisa, penjaga bisa, bahkan siswa pun bisa, orang tua juga bisa. Saya yakinnya kalau di SD Panjunan ini sudah melakukan itu. Contohnya apa? Setiap bulan jenengan melakukan paguyuban kelas. Itu bagian dari kolaborasi.
Oke. Nilai yang kelima adalah inovatif. Inovatif itu apa? Berinovasi, mengikuti tuntunan zaman. Contohnya kita mengajar menggunakan PowerPoint, Google Form. Nah, habis ngajar kita unggah di Facebook, kita unggah di YouTube. Itu bagian dari inovatif. Alhamdulillah di SD Padunan ini sudah banyak guru yang melakukannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jika semua guru sudah mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, sudah memiliki nilai-nilai guru dalam pembelajaran, maka guru bisa menyusun visi. Tentu visinya harus yang berpihak pada murid. Nah, ini adalah visi yang saya buat, visi SDN Pandunan 2. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi yang sudah kita buat. Nah, dalam visi ini, Bapak Ibu, akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang kita kenal dengan budaya positif yang akan kita pelajari saat ini. Jadi dalam visi ini akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, sebelumnya mari kita bermain tentang genggaman tangan. Coba jenengan berdua saling berdua ya, berdua. Nanti jenengan megang sesuatu di genggaman jenengan. Nanti berusahalah jenengan tidak dibuka sama temannya, agar tidak dibuka, walaupun dengan bujukan, walaupun dengan godaan, walaupun dengan mengintimidasi, jangan berusaha jangan membuka. Monggo. Nah, monggo. Ya, monggo. Ayo berusaha. Bu Evi sama Bu Mega. Ya, Bu Eka sama Bu Yani, Bu. Bu Eka sama Bu Yani. Nah, oke. Sip. Ya, berusahalah agar tidak bisa dibuka temannya. Bukan mereka melakukan dengan menggoda. Bisa, ayo. Bisa, ayo. Juga boleh. Ya, sudah, Bu. Sudah. Ayo, Bu Susi berusaha menutupnya ya, Bu ya. Iya, kenapa Bu Susi menutupi genggamannya Bu Susi? Karena yang saya bilang sangat berharga bagi saya. Oke. Yang sangat berharga makanya dia nggak mau, dia lepas nggak mau. Nah, Bapak Ibu saling itu ya mempertahankan ya. Nah, Bapak Ibu, permainan tadi itu sesuai dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ini yang ngomong dokter ya, bukan Bu Alif loh ya. Nah, ini teori kontrol artinya gimana? Jenengan murid, walaupun jenengan meraih
merayu, menghukum, menghardik, bahkan memarahi dia pun sekalian. Kalau dia nggak mau buka, nggak akan buka. Gitu kan? Nah, ini teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Jenengan nyuruh muridnya ojo masuk, nggak muridnya pengen masuk gitu. Dia bisa melakukannya, tapi hanya sekejap, habis itu masuk lagi. Jadi ilusi guru mengontrol. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jangan merayu, bujuk, nah, tidak akan terpengaruh muridnya. Itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan ya, Bapak Ibu ya. Ini tamparan buat kita semua, buat saya terutama maksa. Nah, sekarang kita mari berjalan ke jalan yang lurus. Anak tidak bisa dipaksa. Aku harus dewasa, anak kecil, muridku kecil, harus ikut aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bagaimana Bu Alif caranya supaya anak-anak itu mematuhi peraturan kita? Supaya apa yang kita inginkan itu dia mau. Bagaimana? Nah, itu kita harus memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif, Bapak Ibu. Jadi tidak dengan merayu, tidak dengan membujuk, tidak dengan menghardik, tidak dengan mengbungkuk, tapi dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, gimana cara menerapkannya? Menerapkannya melalui disiplin positif. Ini makna disiplin positif murid. Ini juga menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Celsem-Gosem, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita mulai dari nilai-nilai kebajikan. Jadi murid itu diharapkan bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu adalah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu di antaranya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Dimensi 6. Ada 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sekali di SD Panjunan ini kelihatannya nilai-nilai kebajikan universalnya insya Allah sudah
terpenuhi. Contohnya apa untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa? Setiap pagi ya. Oke, ya. Sebelum dan siang lagi ya. Kebiasaan Oke, guys, itu adalah contoh-contoh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, kebinekaan global. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Berkebinekaan global. Mengenal keanekaragaman perbedaan budaya. Mengenal keanekaragaman budaya. Contoh konkretnya? Contoh permainan tradisional dari berbagai daerah. Oke, langsung beli, monggo. Biar temannya ngerti, biar kelihatan. Betul. Monggo. Contoh berkebinekaan global itu kita mengenal perbedaan budaya pada daerah. Contoh misalnya untuk anak-anak itu adalah permainan tradisional. Seperti ada permainan gobak sodor, egrang, itu kan permainan tradisional. Ada juga mungkin mengenal kebudayaan daerah, mungkin mengenal tarian adat, pakaian adat dari berbagai daerah. Begitu, Bu. Terima kasih. Betul sekali. Bagi kelihatannya, terima kasih, tepuk tangan. Kemudian nilai yang pendapat dari saya gotong royong mungkin kita laksanakan di hari Sabtu bersih. Jadi bersama-sama dari seluruh dewan guru, murid maupun penjaga, semuanya saling bahu membahu membersihkan sekolah, lingkungan sekolah. Mungkin sekian. betul Pak Market, terima kasih. Kemudian kreatif Terima kasih untuk pendapat saya. Kreatif ini bahwa guru tentunya dapat menciptakan kreativitas anak. Salah satu contohnya adalah yang saat ini dilakukan oleh guru kelas 6, yaitu membuat pot bunga dari botol. Oke, terima kasih. Tangan, Bapak Hedi. Kemudian bernalar kritis. Banyak nih, dalam pembelajaran banyak. Bernalar kritis. Bu Susi. Terima kasih. Menurut saya, bernalar kritis itu anak berani mengkritik. Mungkin kritik terhadap temannya, kritik terhadap guru yang melakukan kesalahan, ataupun kritik-kritik pada masyarakat. Begitu. Oke, terima kasih Bu Susi untuk jawabannya. Terus kemudian mandiri. Membuat berani mandiri. Contohnya dalam sekolah kita. Untuk siswa mandiri di SD kita, contohnya dia kalau mau berangkat sekolah, dia sudah berani berangkat sendiri tanpa diantar teman-teman. Dia bisa memilih mana kelasnya, mana tempat jajannya, dan sebagainya. Terima kasih dari. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Padahal anak ada banyak ini Bu, Pak, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan. Jujur, terus apalagi? Disiplin, bertanggung jawab. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi jadi disiplin anak itu harus memiliki motivasi intrinsik, ya betul, bukan ekstrinsik. Maksudnya bagaimana? Motivasinya dari dalam.
dari dalam dirinya. Kita tidak bisa tadi memaksa murid. Ya, jadi kalau motivasi intrinsik itu dari dalam, kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar. Nah ini ya, kenapa sih? Oh, ini ekstrinsik tadi dari luar deh. Ini intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar. Contohnya apa ekstrinsik itu? Jadi anak disiplin, tapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada kata kutip tidak boleh terlambat sekolah. Dia tidak terlambat sekolah. Kenapa? Karena kamu juga sama gurunya. Berarti itu motivasi apa? Ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Contoh lain lagi, anak mengerjakan tugas. Nanti yang tidak mengerjakan tugas tidak dapat nilai, yang mengerjakan tugas dapat nilai. Dia mengerjakan tugas, tapi karena apa? Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, tidak muncul dari dirinya sendiri. Dia mengerjakan tugas karena pengen dapat nilai, pengen dapat penghargaan, supaya tidak dihukum guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Nah, sebagai guru yang baik, kita itu harus memunculkan disiplinnya positif anak itu motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah ini motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia sadar dirinya, Bu. Dia mengerjakan PR karena dia sadar dia butuh, dia ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena pengen dapat nilai, bukan karena pengen nggak mau dihukum. Dia datang tepat waktu, sadar kalau dia harus datang tepat waktu. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dia sadar diri. Harusnya disiplin positif itu dimunculkan dari motivasi intrinsik. Oke? Nah, selain budaya positif itu dilakukan dengan cara disiplin positif, kita juga bisa membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat ya sama murid-murid saya. Nah, keyakinan kelas itu dengan ngerti tata tertib, peraturan kelas itu hampir sama, Bu. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal. Terus hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, buat jangan wajah bersifat universal. Terus waktu dan refleksi. Kapan tuh keyakinan kelas dibuat? Bersedia seawal semester bisa dibuat, tapi nanti ditinjau kembali keyakinan kelas di semester 2 bagaimana, apa ada perubahan, apa ditambahi atau
atau bagaimana? Yang membuat siapa? Yang membuat adalah semua warga kelas, bapak ibu guru semua berkolaborasi dengan murid. Jadi tidak bapak ibu sendiri yang buat. Itu keyakinan kelas. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Hormat. Yang pertama hormat. Pendek ya Pak ya kalimatnya. Hormat. Artinya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Maksudnya di sini jika meminjam buku harus dikembalikan. Jika mengembalikannya harus tepat waktu. Itu hormat. Jadi pernyataan-pernyataan universal. Kemudian contoh keyakinan yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contohnya apa? Mengerjakan PR tepat waktu, mengumpulkan tugas. Nah, itu bekerja. Kemudian diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contohnya kalau di dalam kelas itu menghormati guru, menghargai teman, ya, itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya universal. Jadi kalimatnya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak. Nah, apa sih biasanya kalau kita sudah buat keyakinan kelas, terus anak tidak melakukan yang keyakinan kelas yang kita buat, biasanya bapak ibu guru sering melakukan apa? Hukuman. Kenapa Pak? Hukuman. Nah, bapak ibu sebenarnya ini ada 3. Kalau kita anak-anak kita, murid-murid kita tidak melakukan keyakinan kelas yang kita buat, ya ini juga sering ya, kita lakukan. Biasanya melakukan hukuman, terus ada konsekuensi, dan yang paling bagus itu restitusi Bapak Ibu. Seharusnya kita sebagai guru yang sudah memiliki nilai-nilai guru pembelajar, yang sudah mengimplementasikan filosofi guru, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menghindari hukuman. Kita harus melakukan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu biasanya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Ya ingat terus kalau kita hukum, kamu datang terlambat push up 10 kali. Besok kalau dia sudah SMP, SMA dia ingat, Ali itu pernah hukum aku tuh. Push up 10 kali tuh, muter lapangan itu, juga muter lapangan juga ya. Nah, hukuman itu merupakan identitas gagal, harus kita hindari. Terus yang kedua ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek. Misal anak buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa anak? Buang sampah di tempatnya, dia ngambil buang sampah. Anak memecahkan botol, konsekuensinya apa? Ganti Bu. Anak memecahkan botol, lari 100 kali. Nah, hukuman itu. Oke? Nah, konsekuensi. Tapi yang paling bagus yang harus kita lakukan
Ustadz, itu adalah restitusi. Itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti. Gimana Bu contohnya? Nanti kita akan pelajari untuk restitusi ini. Okay? Nah, jadi kita sebagai guru harus menghindari apa Bu? Pak? Nah ini ada contoh tindakan guru. Report Pak. Oke. Nah, sudah muncul ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertanggung jawab. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK loh. Konsekuensi. Kan masih nyambung. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi sudah tindakan kita kalau anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas sudah tahu. Anak-anak ibu bapak sebenarnya melakukan kesalahan itu karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kenapa murid-murid kita itu melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Contoh, saya punya teman, saya punya murid namanya Fahmi. Dengan kenal semua ya? Kenal. Dia bawa bekal, tapi dia makan bekal temannya. Makan bekal temannya. Saya panggil, Fahmi,
ambil bekal pangan. Karena saya masih lapar, Bu. Kira-kira kebutuhan apa, Bu, Pak, yang belum terpenuhi Fahmi? Sip, bertahan hidup. Dia masih lapar, makanya dia pengen makan lagi. Dia melanggar aturannya. Jadi itu kenapa anak-anak itu melanggar keyakinan yang sudah kita buat itu, karena kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi. Contoh lain, nah, ada murid namanya Zio. Dia apa itu namanya, manjat pohon mangga. Dipanggil sama gurunya, Zio, kenapa sih kamu main manjat pohon mangga? Aku bosan dulu kelas. Kenapa dulu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Dia ingin bebas. Contoh dari contoh Zio, tapi jawabnya lain. Yo, kenapa kok kamu kok naik ke pohon mangga? Nanti jatuh gimana? Biar teman-teman lihat aku, Bu Guru lihat aku kan dilihat. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kasih sayang dan rasa diterima, ingin diperhatikan. Sip. Ini jawaban Zio lagi. Zio, kenapa sih kamu kok naik pohon mangga? Biar temanku lihat, Bu. Dia biar takut sama aku berani. Kebutuhan dasar apa, Bu? Pak? Penguasaan. Intinya Bapak Ibu di sini, kenapa anak-anak melakukan pelanggaran atau melakukan kasus atau dia melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu karena kebutuhan dasar anak belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kalau kita sudah ngerti, oh kebutuhan dasar anak ini yang tidak terpenuhi ini, kebutuhan dasar Zio yang tidak terpenuhi ini. Nah, kita harus bisa memposisikan diri. Posisikan diri kita sebagai apa? Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Mari kita lihat YouTube saja, ya. Kita sama-sama ya, Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren yang ketinggalan terlambat datang sekolah.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Sengaja kita melakukannya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu sendiri menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, di
masih dorongan eksternal. Ini masih dorongan eksternal, bukan internal. Murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Lebih sekali dari Jam 7 posisi teman Naren tadi. sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid Yang paling cocok yang dilakukan itu adalah posisi manajer dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat. Nah, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kalau anak tadi melakukan kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kita harus melakukan apa? Melakukan 5 posisi kontrol yang tadi. Tapi yang paling baik kita lakukan adalah sebagai apa Bapak Ibu tadi? Manajer.
Kenapa demikian? Karena anak itu menguatkan watak anak, menguatkan karakter anak. Anak tidak dibuat merasa bersalah, anak tidak dibuat terluka hatinya. Kalau kita tadi posisi penghukum, itu anak akan lebih cenderung tinggalnya memberontak. Itu tadi kata-katanya itu menghardik ya, menunjuk. Kamu kalau tidak melakukannya, ayo. Nah, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah, ya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu contoh pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan, lakukan demi bapak ibu ya. Nah, itu contohnya. Biasanya kalau kita, ya Allah, kalau kamu salah guru. Nah, itu sering kita lakukan itu ya. Nah, terus termantau. Itu dia sudah menanyakan konsekuensinya, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Terus yang ketiga, kelima sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Berarti kalau kamu sudah melakukannya harus bagaimana? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru mengatasi kasus-kasus tadi, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan penghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, juga bukan sebagai pemantau. Oke, nah posisi manajer itu bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi institusi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Nah ini tindakan yang pertama, menstabilkan identitas guru kita. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita Kemudian kelas. menanyakan keyakinan. Sekarang Kira-kira validasi sesuai dengan keyakinan kelas Menanyakan atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh Itu adalah contoh guru berada dalam posisi seorang guru sebagai posisi manajer Mari kita bahas satu persatu. yang menerapkan segitiga Pada restitusi. sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip. Nah, itu adalah contohnya. Jadi kita kan tadi harus menjadi seorang posisinya sebagai seorang manajer. Kalau sudah di posisi seorang manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi. Yang kedua dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya kalau kita berarti ada anak yang melanggar peraturan, kita tanya dulu, kita tinggikan hatinya dulu. Ya, gak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi tinggikan hatinya dulu. Kita ambil hatinya dulu, menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya kita validasi tindakan mereka yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Kenapa kamu tadi mengambil mangga orang lain, mengambil bekal teman kamu? Adakah cara yang lebih efektif? Udah kamu cuma nyubit teman kamu tidak mukul teman kamu. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa sering kita gunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kita menanyakan keyakinan kepada anaknya. Jadi di sini anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab apa yang harus dia lakukan tentang kesalahannya, berpikir, tidak langsung menghukum. Nah, seperti itu. Itu 3 segitiga
hingga restitusi. Nah, ini alhamdulillah untuk kegiatan kali ini sudah selesai. Ini rencana tindak lanjut, jadi saya mohon Ibu Bapak untuk bersedia membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dan menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari saya. Ada yang mau tanya? Monggo, Pak Edi. Terima kasih untuk keterangan dan penjelasannya cukup meyakinkan dan mantap menurut saya untuk keterangan juga sama. Ini yang pertama Bu, terkait dengan teori atau sistem apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita ini tidak boleh menghardik, memaksa kepada anak kita harus bisa ngomong sesuai dengan potensi yang dimiliki anak itu. Ini saya kaitkan dengan teori kontrol yang tadi karya dari Dr. William tadi ya Bu. Kita tidak boleh memaksa. Dan ini juga saya kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Ini saya akan membahas terkait dengan penguasaan. Ini begini Bu, saya mengambil contoh murid saya sendiri, ini kelas 5. Ini kelas 5 ini sering saya beri soal matematika ya. Soal matematika. Ini saya sudah menawarkan kepada anak-anak, tolong anak-anak PR ini dikerjakan. Seandainya anak-anak ini tidak menguasai PR matematika, ya dikerjakan sebisanya. Nah, setelah besok harinya ini ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR matematika. Setelah saya tanya Bu, ini pertanyaan saya pertama Bu. Setelah saya tanya, saya kan juga tidak memaksa kepada anak tadi. Setelah saya tanya, kenapa kok dalam PR? Jawabannya, lupa ke Pak. Lupa apa gak iso? Lupa Pak, saya iso, tapi lali Pak. Nah ini Bu, kalau terkait dengan ini, terus kemudian saya ini mengambil tindakan seperti ini. Kalau bagian anak yang tidak mengerjakan PR siapa saja. Kemudian saya tidak menghukum kepada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, tetapi saya hanya mencatat kepada anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Saya tulis di buku saya, di buku akhirnya saya tulis yang tidak mengerjakan si A, si B, dan seterusnya. Itu saya tanya, apakah yang tidak mengerjakan ini tidak bisa mengerjakan atau memang lupa? Jawabannya lupa. Nah ini terkait dengan tadi Bu, restitusi tadi yang baik itu gimana Bu? Kalau saya berikan hukuman jelas saya salah. Kemudian saya memberikan yang kedua tadi itu konsekuensi saya juga kurang bagus. Nah ini alangkah baiknya untuk menanggapi restitusinya itu gimana Bu? Ini mohon penjelasan kepada Bu. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya, sangat bagus, sangat logis, sering terjadi di kelas kita masing-masing ya Pak ya. Langkah Pak Edi sudah bagus, jadi dia tidak menghukum murid, menulis nama-nama murid, terus memberitahu lagi besok lagi jalan begini gitu. Oke. Nah, posisi kontrol kita kan tadi harus sebagai manajer. Anak itu kita panggil,
menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan anak itu. Guncangan darah PR itu sering boleh dia mesti tahu gak darah PR itu hal yang wajar. Terus kemudian dia dalami lagi, divalidasi tindakan yang salah. Itu salah enggak, Cak? Tindakan kamu itu gimana sih? Ya salah kok, Pak. Kok enggak darah PR? Nah, itu. Terus selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas kita, meyakinkan keyakinan. Dan keyakinan kita harusnya bagaimana? Ya harusnya mengerjakan PR, Pak. Berarti perbuatan kamu salah, harus bagaimana? Gitu. Tapi kalau tetap saja itu gimana, Bu? Pasti dengar gitu ya? Tetap sudah 3 restitusi itu sudah tak buat terus, Bu, sudah tak jalankan. Ini kan belum dengan jalankan. Misal kalau sudah tak jalankan tapi anaknya tetap gitu, kita bisa, Pak. Kita bisa mengkolaborasi. Kita bisa juga sebagai pemantau atau sebagai teman. Kita dekati anak itu. Kita anggap dia sebagai teman kita dengan tadi suara yang lembut dan lain sebagainya. Jadi manajer itu posisi yang paling bagus. Tapi kalau sudah mentok tidak bisa, bagaimana anak itu berubah? Kita bisa mengkolaborasinya. Tapi jangan sampai kita menjadi seorang penghukum itu. Oke? Sudah, Pak? Oke. Terima kasih. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Bu Eka. Ya, monggo Bu Eka. Begini Bu, tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu kalau dalam contoh di video itu kan anak SMA atau SMK. Tapi untuk saya yang mengajar di kelas 1, apakah bisa menerapkan itu di kelas 1 tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Bu Eka ngajar kelas 1 ya. Saya juga lama di kelas 1. Kita pengalamannya sama. Anak kecil itu berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Pemikirannya pun sangat-sangat berbeda. Kalau anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 disuruh ditanya mengenai validasi tindakan atau menanyakan keyakinan, tentunya sudah bisa. Tapi anak kelas 1 masih bingung ya. Apa yang harus kamu lakukan? Keyakinan apa? Dia masih bingung. Caranya itu gini Bu. Saya pernah menerapkannya. Jadi gini. Dia tidak hormat kepada ibunya. Dia marah-marah sama ibunya. Itu terjadi di sekolah waktu dia dijemput ibunya. Tak kasih tahu, kita menerapkan segitiga restitusi, tapi dia tambah bingung. Saya berpikir gimana ya caranya? Oh iya, anak itu dia visualnya tak bagus, iya kan? Kalau contoh lihat Upin Ipin, Upin Ipin berarti harus gini, Upin Ipin gini, gak boleh gini ya. Saya dengan cara melakukannya dengan cara memutarkan video tentang menghormati orang tua. Jadi saya memutar video, dia lihat video itu, dia pahami, dia nangis. Dia tahu berarti selama ini dia salah. Dia validasi tindakannya kan sudah ketemu. Dia salah berarti. Memutar video itu. Terus di video itu ada tindakan yang harus
dia lakukan itu ada. Nah, dia meniru apa yang ada di video itu. Jadi kalau 3 restitusi tadi tidak bisa untuk kelas 1, kita bisa melakukan dengan memutar sebuah video yang kasusnya sama dengan kasus Bapak Ibu yang alami. Itu untuk kelas 1. Oke? Insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Saya sudah pernah melakukannya. Monggo, ada pertanyaan lain? Hanya ingin menanggapi itu. Monggo, terkait pertanyaan Bu Eka. Saya sedikit menanggapi saja terkait pertanyaan Bu Eka, bagaimana menerapkan di kelas awal. Seperti yang dikatakan Bu Alif tadi bahwa Bu Alif kasusnya sudah pernah mengalami dan diselesaikan dengan memutarkan video. Intinya kalau kita mengajar di kelas rendah itu terkadang kita memberikan sesuatu secara verbal itu sulit dipahami. Jadi lebih tepatnya lagi kalau dia diberikan secara video itu kan visual, dia lebih mudah untuk mencontoh. Jadi dengan diputarkan video itu dia kan melihat visual ada contohnya, dan itu lebih mengenal. Jadi kalau anak kecil itu memang lebih bagusnya memang dia belajar dari sebuah contoh, bukan dari sebuah kata-kata verbal. Dari begini itu dia lebih sulit untuk mengartikan. Itu penegasan saya menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Jadi dimantapkan lagi sama Bu Yuli tadi. Anak itu kalau secara verbal itu sulit untuk memahaminya, tapi secara visual dia akan lebih nancep, lebih bisa memahami. Oke, Sampur, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak, Ibu, guru semua yang berkesempatan mau hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat menjadi pelayan yang lebih baik lagi. Kita sebagai guru bisa berpihak lagi kepada murid. Kita sebagai guru bisa menjadikan murid-murid kita murid-murid yang mempunyai karakter yang baik. Terima kasih buat kesempatannya, dukungannya selama ini. Saya mohon terima kasih yang setulus-tulusnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Alif. Terima kasih Bu Alif. Demikian paparan dari Bu Alif tentang diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gunung Kidul. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian acara hari ini. Acara hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah SDN Panjunan 2 mengucapkan terima kasih apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Alif sebagai peserta TGP yang kemarin yang balik telah melaksanakan diseminasi. Ya, terima kasih, mudah-mudahan semua itu bisa diserap oleh guru-guru SDN Panjunan 2 sehingga bisa diterapkan di SDN Panjunan
ini akan merubah mindset saya yang dulunya saya guru yang tidak tahu dengan adanya kegiatan diseminasi positif baik ini. Setelah dengan adanya kegiatan yang disampaikan Bu Alif, saya merubah kelas saya untuk menjadi kelas yang lebih baik lagi, dan saya tidak memberikan hukuman-hukuman yang kaitannya dengan hukuman badan, sehingga saya akan menjadi seorang manajer kelas yang akan merubah hukuman dari hukuman badan, akan saya ubah menjadi hukuman yang bersifat positif, sehingga anak saya tidak ada dendam terhadap saya, sehingga nanti bisa menjadikan anak saya lulusan yang baik, sehingga setelah di kemudian hari anak itu tidak akan menjadi pendendam terhadap saya. Itu yang pengalaman yang setelah saya ikuti dari kegiatan diseminasi. Demikian pemaparan aksi nyata dari saya, semoga memberi manfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.